Kecuali murid-murid kuil Zhenwu, mereka yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam turnamen ini semuanya adalah para jenius di antara para jenius dari pasukan mereka masing-masing. Namun, orang-orang yang disebut di luar sana, ada surga di luar langit, yang kuat memiliki tangan tengah yang kuat. Meskipun mereka semua jenius, masih ada celah yang sangat besar. Saat kompetisi berlanjut, para jenius yang tak tertandingi itu akhirnya muncul ke permukaan. Orang-orang seperti Murong Yu dari urusan neraka, Sui Yuanhua dari Zentianzong, Mei Sanshan dari Istana Biluo dan yang lainnya akhirnya menunjukkan keganasan mereka. Masing-masing dari mereka kuat, dan lawan yang mereka hadapi pada dasarnya tidak dapat menggoyahkan mereka. Hampir bahkan hasilnya diputuskan dalam waktu singkat. Bukan karena lawan mereka terlalu lemah, tetapi mereka terlalu kuat. Orang-orang ini memiliki kekuatan di luar wilayah mereka sendiri. Dan orang-orang ini adalah wilayah orang bijak kuno. Dengan kata lain, mereka semua memiliki kekuatan yang kuat dari alam Raja Suci. Dalam tingkat persaingan mereka, puncak orang bijak kuno adalah keadaan tertinggi. Tanpa partisipasi Raja Suci dan yang kuat, orang-orang ini tidak terkalahkan. Pertarungan terakhir akan terjadi di antara mereka, dan kejuaraan hanya dapat dihasilkan dari mereka. Masing-masing dari 10 tempat suci teratas memiliki satu. Selain 10 tempat suci teratas, ada juga Sui Yuanhua di Zentianzong. Dengan kata lain, kali ini kejuaraan akan dihasilkan di antara ke-11 dari mereka. Dalam hal ini, orang-orang dari 10 tempat suci teratas tidak memiliki kejutan apapun. Karena mereka semua tahu situasi murid-murid mereka, dan bahkan orang-orang di tempat-tempat suci lainnya. Namun, Sui Yuanhua dari Zentianzong muncul secara tiba-tiba, yang tidak pernah terjadi pada 10 tanah suci besar. Mengenai pencapaian ini, aspek Zentianzong secara alami menyegarkan. Bahkan jika Sui Yuanhua tidak memenangkan kejuaraan pada akhirnya, tetapi mampu masuk ke 10 besar adalah berita bagus bagi Zentianzong. Karena Sui Yuanhua dapat maju ke 10 besar, itu berarti bahwa salah satu dari 10 tempat suci akan dikalahkan olehnya. Di sisi lain, Zentianzong bahkan lebih kuat dari tanah suci tempat Sui Yuanhua mengalahkan muridnya. Ini dapat sangat meningkatkan prestise Tianzong Zen, dan membiarkan Tianzong merekrut lebih banyak murid jenius. Manfaat bagi Zentianzong tidak diragukan lagi sangat besar. Terlebih lagi, Sui Yuanhua adalah salah satu kandidat paling populer untuk memenangkan kejuaraan. Bukan karena kekuatan ofensifnya yang kuat, tetapi karena kekuatan defensifnya yang mengerikan. Pertahanannya membuat para murid dari 9 tempat suci besar mengerutkan kening, mungkin mereka tidak dapat memikirkan cara untuk menghancurkan cangkang Sui Yuanhua. Hanya Murong Yu yang memiliki ekspresi konstan di wajahnya. Segera, hasil akhirnya keluar. Ada 12 lagi, 10 tempat suci itu masing-masing memiliki murid jenius, ditambah Sui Yuanhua dari Zentianzong dan Hua Wenlin, murid Xing Yue Guan yang kekuatannya mirip dengan Zentianzong. Hanya ada satu pertempuran sebelum Anda dapat memasuki 10 besar. Pada saat yang sama, tingkat pertempuran tertinggi telah memasuki 10 final terakhir. Dalam hal urusan neraka, meskipun kekuatan Wu Xin Sui kuat, lawan-lawannya pada dasarnya adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Sein leluhur Chaos. Jadi pada akhirnya dia hanya berhenti di 50 besar. Hasil ini cukup memuaskan bagi Wu Xin Sui yang hanya memiliki ranah Sein leluhur. Namun, yang membuatnya menyesal adalah ranahnya tidak dapat menerobos dalam pertempuran ini. Namun, dia telah memahaminya, dan percaya bahwa tidak akan butuh waktu lama untuk menerobos ke tingkat Sein leluhur Chaos. Adapun Liu Xiankai, dia berada di ranah leluhur Chaos primal, dan kekuatannya jauh lebih kuat daripada Wu Xin Sui. Oleh karena itu, peringkatnya juga sangat tinggi. Di tempat ke-11, dia dikalahkan oleh leluhur Chaos di kuil Zhenwu. Namun, Liu Xiankai tidak frustrasi, lagi pula, cukup bagus untuk mendapatkan hasil ini. Dan dia tidak berencana untuk menjadi juara, karena tugas ini telah diserahkan kepada Yu Yangjia. Hua Wenlin vs. Fei Yuqin. Hua Wenlin, si jenius tak tertandingi dari generasi muda Xing Yue Guan, dan Fei Yuqin, si cantik jelita dari generasi muda Istana Wushuang. Pertarungan sengit sedang berlangsung. Pada akhirnya, latar belakang Istana Wushuang lebih kuat. Meskipun kekuatan keduanya hampir sama, berbagai keterampilan unik Fei Yuqin bahkan lebih kuat, dan dia lebih mampu mengalahkan Hua Wenlin. Ketika kedua jenius tak tertandingi ini bertarung, Han Zhengyang dari kuil Zhenwu juga mengantar lawan paling kuat sejauh ini di turnamen Fu Yusu dari Tiangangsong. Keduanya berada di puncak orang bijak kuno, dan pada saat yang sama memiliki kekuatan yang luar biasa di luar wilayah mereka sendiri. Dan mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik tak tertandingi di 10 tempat suci teratas. Pertarungan mereka jauh lebih sengit daripada pertarungan antara Hua Wenlin dan Fei Yuqin. Pertarungan itu dengan cepat mencapai puncaknya, dan pada akhirnya mereka berdua keluar dengan berbagai cara, dan artefak suci yang kuat itu bertabrakan dengan keras di kehampaan, meledak dengan kekuatan yang sangat mengerikan. Kitab Suci Zhenwu, Aozu.com Tiangang Dava. Pada akhirnya, keduanya bahkan menunjukkan pengetahuan suci mereka dan meluncurkan pertarungan terkuat. Namun, keduanya masih di antara keduanya, dan pada akhirnya, keduanya bahkan berjuang melawan konsumsi. Pada akhirnya,
Han Zhengyang mengalahkan Fu Yusu dengan sedikit keunggulan, menyingkirkan Fu Yusu, dan berhasil memasuki kompetisi 10 besar. Di antara 10 tempat suci teratas, Tianganzong adalah yang pertama tersingkir, sementara Zhen Tianzong adalah finalis yang kuat. Hasil semacam ini membuat rahang semua orang ternganga, tetapi itu juga sesuai dengan harapan mereka. Untuk menghemat waktu, para ahli kuil Zhenwu maju untuk menyembuhkan luka Fei Yuqin dan Han Zhengyang, yang baru saja bertempur, dan menggunakan obat-obatan berharga untuk menambah kekuatan mereka yang terkuras hingga mencapai puncak, dan kemudian kompetisi 10 besar dimulai. Sue Yuanhua dari Zhen Tianzong bertanding melawan Huang Mingze dari Istana Guntur Ungu. Yang Kangping dari Sekolah Chongqiao bertarung melawan Feng Xuan yang melintasi Pulau Awan. Murong Yu bertanding melawan Si Kangsheng di Istana Raja Surgawi. Han Zhengyang dari kuil Zhenwu melawan He Gaoji dari Jiudingmen. Fei Yuqin dari Istana Wushuang, Mei Sanshan dari Istana Biluo. Karena telah memasuki kompetisi 10 besar, arena di alun-alun telah dihilangkan, dan hanya satu pasangan orang yang diizinkan untuk bertarung setiap saat. Ini juga untuk para penonton agar dapat menyaksikan pertempuran dengan lebih baik. Huang Mingze, kamu bukan lawanku. Menyerahlah, kalau tidak, aku akan membuatmu kalah telak. Sue Yuanhua adalah orang pertama yang muncul, tetapi dia mengucapkan kata-kata liar saat muncul. Yang lain takut dengan tempurung kura-kuramu, tetapi aku tidak takut. Huang Mingze berteriak dingin, menyerang lebih dulu, dan menamparkan Sue Yuanhua dengan telapak tangan. Segel Fudo Mingwang, meskipun Sue Yuanhua sombong, tetapi tidak bodoh. Setelah mengucapkan kata-katanya yang gila, dia memainkan Segel Fudo Mingwang untuk melindungi dirinya sendiri. Faktanya, dia hampir tidak melakukan gerakan apapun di sepanjang jalan. Begitu berada di atas panggung, dia akan mencetak sidik jari ini untuk pertama kalinya, dan kemudian menarik kembali ke dalam tempurung kura-kura untuk bersembunyi. Tidak peduli bagaimana lawan menyerang, dia tidak pernah keluar. Dia menunggu sampai kekuatan lawan hampir habis sebelum dia keluar untuk menyerang. Oleh karena itu, dia menang. Namun, dia juga bertemu dengan beberapa ahli yang sangat kuat, dan butuh sebagian besar hari untuk menghabiskan kekuatan lawan, dan kemudian menjatuhkan lawan dari ring. Akan tetapi, orang sekuat Huang Mingze yang kekuatannya jauh melampaui wilayahnya sendiri belum pernah ditemui. Adik kecil, menurutmu siapa di antara mereka berdua yang akan menang? Wu Xinsui bertanya, duduk di samping Murong Yu, menatap Huang Mingze yang dengan panik menyerang Sue Yuanhua. Sulit untuk mengatakan bahwa meskipun cangkang kura-kura Sue Yuanhua sangat kuat. Namun, Huang Mingze adalah seorang jenius tak tertandingi dari Istana Guntur Ungu. Ia tidak sebanding dengan mereka sebelumnya. Ia tidak tahu metode apa yang dimilikinya. Hasilnya adalah 5 lawan 5. Sebelum Murong Yu mengatakan apapun, Liu Xianke berbicara terlebih dahulu. Murong Yu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, Huang Mingze pasti akan dikalahkan. Selain itu, tidak ada seorang pun termasuk Han Zhengyang dan yang lainnya yang dapat mengalahkan Sue Yuanhua. Liu Xianke dan Wu Xinsui terkejut dan menatap Murong Yu dengan curiga. Alam mereka lebih tinggi dari Murong Yu, dan mereka masih tidak dapat melihatnya. Mengapa Murong Yu begitu yakin? Tidakkah kamu mengetahuinya? Tempurung kura-kura Sue Yuanhua tidak hanya kuat dalam pertahanan, tetapi juga kekuatan anti-guncangan. Yang terpenting adalah tempurung kura-kuranya dapat menyerap sejumlah kekuatan serangan dan melengkapinya di dalam tubuhnya. Dengan kata lain, Sue Yuanhua dapat menghabisi pihak lain sampai mati tanpa menghabiskan kekuatannya sendiri. Justru karena inilah dia tidak takut kelelahan. Siapa di antara lawannya yang bukan seorang jenius yang tak tertandingi? Memiliki kesombongannya sendiri. Begitu mereka berada di atas ring, bahkan jika Sue Yuanhua tidak menyerang, mereka pasti akan menyerang. Karena kesombongan mereka, karena martabat mereka tidak memungkinkan mereka untuk tidak menyerang, mereka hanya saling berhadapan. Begitu mereka menyerang, kekuatan mereka akan terkuras, tetapi Sue Yuanhua tidak akan kalah. Mendengarkan analisis Murong Yu, Liu Xianke dan Wu Xinsui segera memperhatikan Sue Yuanhua. Tidak lama kemudian, mereka menatap Murong Yu dengan ekspresi heran, benar saja, bagaimana kamu mengetahuinya, saudara muda? Sebagai leluhur kekacauan, Liu Xianke tidak menemukan bahwa, cangkang kura-kura, Sue Yuanhua akan menyerap kekuatan. Faktanya, bukan hanya Liu Xianke yang tidak menemukannya, tetapi banyak leluhur kekacauan tidak menemukannya. Mengapa Murong Yu mengetahuinya? Mungkin karena dia juga mempraktikkan mantra 9 karakter. Segel Fudo Myojin ini benar-benar terlalu kuat, dan pada dasarnya tetap berada dalam posisi tak terkalahkan. Kecuali kekuatan lawan terlalu kuat, akan sulit untuk dikalahkan. Aku harus menangkap Fudo Myojin ini. Yin, melihat Sue Yuanhua yang mencibir di alun-alun, mata Murong Yu berbinar, tetapi dia sudah mengambil keputusan dalam hatinya. Dalam perang, Sue Yuanhua sepertinya merasakan tatapan Murong Yu dan menoleh. Ekspresi penghinaan dan provokasi. Aku marah. Huang Mingze, yang dengan panik menyerang Sue Yuanhua, sangat marah ketika dia melihat Sue Yuanhua terganggu dan memprovokasi orang lain. Karena Sue Yuanhua sama sekali tidak menghormati tuannya dalam situasi ini. Namun, meskipun hatinya penuh amarah, dia tidak bisa menghancurkan cangkang kura-kura Sue Yuanhua untuk sementara waktu.
Tetapi semakin banyak amarah di hatinya, semakin ganas serangannya. Secara alami, kekuatannya dikonsumsi lebih cepat dan lebih cepat. Istana Guntur Ungu, salah satu dari 10 tempat suci teratas, tidak lebih dari itu. Jika Istana Guntur Ungu penuh dengan orang-orang jenius sepertimu, itu tidak memenuhi syarat untuk menjadi salah satu dari 10 tempat suci teratas. Huang Mingze, kamu benar-benar sampah, apakah hanya kekuatan ini? Kamu benar-benar membenciku. Selama perang, Sue Yuanhua terus-menerus mengejek Huang Mingze dengan mengekspor. Dan tidak hanya mengejek Huang Mingze, tetapi juga terus-menerus mengejek Istana Guntur Ungu. Huang Mingze tidak bisa bertarung untuk waktu yang lama, dan hatinya penuh dengan api. Dan sekarang mendengarkan ejekan Sue Yuanhua yang tak tahu malu, kemarahan di hatinya benar-benar menyala. Sebenarnya, bukan hanya Huang Mingze yang marah, tetapi murid-murid lain dan bahkan para tetua Istana Guntur Ungu diam-diam marah. Karena Sue Yuanhua benar-benar tidak bisa berkata-kata dan mulutnya terlalu bau. Tetapi para murid dari pasukan lain melihat ke sini dengan senyum di wajah mereka. Terutama para murid di luar 10 tempat suci teratas. Karena apapun hasilnya, mereka tidak ada hubungannya dengan mereka. Mereka hanya menonton pertunjukan, seni suci agung petir ungu. Huang Mingze yang sedang marah tiba-tiba berteriak keras dan menggunakan teknik terkuatnya, seni suci agung petir ungu, milik Sekte Zen Istana Petir Ungu. Sebelum kata-kata Huang Mingze jatuh, langit di atas alun-alun diselimuti oleh kilat ungu tak berujung yang tiba-tiba muncul dari udara tipis. Petir dan kilat, pada saat yang sama, Huang Mingze terus memancarkan guntur ungu yang mengandung teror dan paksaan dari tubuhnya, menenggelamkan seluruh dirinya dengan kengerian yang tak tertandingi. Dari kejauhan, Huang Mingze seperti bola guntur ungu, dan dia tidak bisa melihat sosoknya dengan jelas. Paksaan yang mengerikan itu jatuh dari langit dan langsung menekan semua orang. Pada saat ini, orang-orang di sekitar alun-alun merasakan rasa takut, besar atau kecil. Guntur dan kilat, apakah itu petir biasa atau perampokan, adalah kekuatan yang paling ditakuti oleh para orang suci. Karena guntur dan kilat selalu mewakili kekuatan langit dan bumi. Ini adalah aliran aneh Istana Petir Ungu. Melihat guntur ungu tak berujung yang dipicu oleh Huang Mingze, wajah Murong Yu tampak penasaran. Kekuatan Zilei memang dahsyat, tetapi itu bukanlah ancaman bagi Murong Yu. Itu bahkan tidak sebagus kekuatan guntur dan kilat di kedalaman dunia kecil guntur di alam rahasia Wenzhen. Tentu saja, mungkin juga Huang Mingze belum mengolah teknik ini sepenuhnya, atau bahwa ia tidak cukup kuat untuk dapat mengerahkan kekuatan yang dahsyat. Bagaimanapun, ini adalah aliran khusus Istana Guntur Ungu. Sue Yuanhua, matilah untukku. Huang Mingze berteriak lagi, memerintahkan semburan guntur ungu untuk menghancurkan kehampaan, dan menghantam Sue Yuanhua dengan ganas. Senyum sinis di wajah Sue Yuanhua akhirnya menghilang, tetapi yang tersisa hanyalah senyum sinis, dan tidak ada kepanikan. Namun, secara diam-diam, dia telah mengerahkan kekuatannya secara ekstrim, mendesak kekuatan Fudo Mingwang Yin secara ekstrim. Ledakan, di antara kilat dan api, guntur ungu telah menghancurkan warna cangkang kura-kura Sue Yuanhua dengan ganas. Kilat ungu langsung membanjiri kehampaan di dekat Sue Yuanhua. Untuk beberapa saat, Sue Yuanhua tidak terlihat. Apakah Sue Yuanhua ini sudah tamat? Aku khawatir bahkan Raja Suci tingkat tinggi pun tidak dapat menahan serangan ini. Di luar lapangan, beberapa Raja Suci puncak menatap alun-alun di depan mereka dengan ngeri, dan ada kilatan kejutan di mata mereka. Warna ketakutan. Jika itu mereka tidak memiliki kepercayaan diri untuk menghentikan serangan Huang Mingze. Perlu dicatat bahwa Huang Mingze hanyalah seorang bijak kuno. Ini adalah seorang jenius yang tak tertandingi. Kekuatan yang melampaui ranah dirinya sendiri benar-benar mengerikan. Ketika semua orang berspekulasi apakah Sue Yuanhua telah dibunuh oleh Huang Mingze juga berdiri di tempat yang sama, dengan ekspresi acuh tak acuh, menatap sisi Sue Yuanhua dengan wajah pucat. Seni suci agung guntur ungu bukanlah sesuatu yang dapat dia lakukan, dia hanya menunjukkannya dengan pas-pasan. Namun, dia yakin bahwa bahkan kekuatan super dari puncak Raja Suci tidak dapat menahan serangan ini. Meskipun cangkang kura-kura Sue Yuanhua kuat, itu pasti tidak akan mampu menahannya. Guntur ungu perlahan menghilang, dan ekspresi Huang Mingze tiba-tiba berubah. Di hadapannya, cangkang kura-kura muncul. Kemudian bahkan suara arogan Sue Yuanhua menyebar dari jauh, apakah ini sekolah unik Istana Guntur Ungu? Itu benar-benar memberiku banyak pengetahuan. Tidak mungkin, Huang Mingze meraung, dan sekali lagi mengumpulkan kekuatannya, mengendalikan guntur ungu yang tak berujung dan melesat ke arah Sue Yuanhua. Tidak mati, cangkang kura-kura Sue Yuanhua sangat kuat. Semua orang yang melihat adegan ini tidak dapat menahan rasa terkejut. Di sisi lain, Zhen Tianzong menunjukkan senyum cerah di semua wajahnya. Mereka semua tahu bahwa jika tidak ada kecelakaan, Huang Mingze pasti akan kalah. Sue Yuanhua adalah orang pertama yang masuk 5 besar. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun yang tak terhitung jumlahnya bahwa seorang murid dari 10 tempat suci teratas telah masuk 5 besar. Pentingnya bagi Zhen Tianzong terbukti dengan sendirinya. Benar saja, tidak butuh waktu lama sebelum kekuatan Huang Mingze dengan cepat dikonsumsi. Faktanya,
sebelum dia mengeluarkan seni suci agung guntur ungu, kekuatannya telah terkuras beberapa poin. Setelah menampilkan seni suci agung petir ungu, kekuatannya terkuras habis, menyisakan kurang dari 30% dari yang asli. Kemudian setelah serangan seperti badai lainnya, kekuatannya hampir habis. Pada saat ini, Sue Yuanhua mengambil tindakan. Aozu.com. Tanpa ketegangan apapun, Huang Mingze dilumpuhkan oleh Sue Yuanhua dengan enggan. Gagal, hahaha, murid-murid dari 10 tempat suci teratas tidak lebih dari itu. Hari ini juara ini akan menjadi milikku. Aku akan menyapu bersih semua murid dari 10 tempat suci teratas. Ingat, aku adalah jenius tak tertandingi Sue Yuanhua dari Zentianzong. Setelah mengalahkan Huang Mingze, Sue Yuanhua berdiri di tempat, tertawa terbahak-bahak dan melepaskannya. Bajingan ini terlalu sombong dan arogan. Apakah dia benar-benar berpikir dia sudah menjadi juara? Dia juga mengatakan bahwa dia akan menyapu bersih murid-murid dari 10 tanah suci agung, benar-benar ingin menamparnya sampai mati. Melihat Sue Yuanhua yang sombong, kebanyakan orang di alun-alun sedikit kesal. Aku tidak bisa membencinya untuk menekan hal ini. Hanya saja, orang-orang kuat dan berkuasa itu meremehkan untuk menekannya, dan beberapa orang yang ingin mengajari Sue Yuanhua tidak dapat menekan Sue Yuanhua. Sue Yuanhua perlahan berdiri setelah berteriak dari langit. Dan ketika dia berdiri, dia tidak lupa melirik Murong Yu dengan niat membunuh. Adik kecil, apakah kamu punya dendam terhadap orang ini? Wu Xinsui mengerutkan kening ketika dia merasakan nomor 1 Sue Yuanhua. Murong Yu menggelengkan kepalanya, semakin tinggi kamu mendaki, semakin menyakitkan kamu jatuh. Semakin sombong dia, semakin tidak nyaman dia saat aku mengalahkannya. Murong Yu sama sekali tidak terlalu memperhatikan Sue Yuanhua. Mungkin di antara sedikit orang yang tersisa, dialah satu-satunya yang tidak menaruh Sue Yuanhua di matanya. Dan semua orang tampak serius. Pertarungan antara Sue Yuanhua dan Huang Mingze diikuti oleh pertarungan antara Yang Kangping, anggota faksi Chongqiao, dan Feng Xuan, seorang jenius yang melintasi Pulau Awan. Tak satu pun dari mereka memiliki kesombongan Sue Yuanhua, juga tidak memiliki cangkang kura-kura Sue Yuanhua yang bertahan melawan teror. Oleh karena itu, terjadilah pertempuran antara naga dan harimau. Segala macam keterampilan tempur, segala macam pengetahuan unik, alat-alat suci, dan senjata-senjata ajaib terus-menerus dilancarkan oleh mereka. Kekuatannya vertikal dan horizontal, cahaya suci bersinar, dan kekuatan mengerikan itu terus menyebar ke segala arah seperti air pasang, dan petak-petak besar kehampaan hancur dimanapun ia lewat. Untungnya, alun-alun itu disegel oleh kekuatan yang tak tertandingi dari kuil Zhenwu. Kekuatan-kekuatan ini tidak dapat melarikan diri, jika tidak, itu akan menyebabkan kematian dan cedera yang tak terhitung jumlahnya. Namun demikian, masih banyak orang suci yang terus-menerus mundur ketakutan, meninggalkan alun-alun itu jauh. Ini adalah pertarungan yang sesungguhnya, dan semua orang yang menonton terpesona dan sangat bersemangat. Segala macam cara keluar, serangan gila dan pembunuhan. Kekuatan keduanya sama, tetapi pada akhirnya murid Feng Xuanqi yang melintasi Pulau Awan, dan mengalahkan Yang Kangping dari faksi Chongqiao dengan sedikit keuntungan, dan memasuki 5 besar di yang kedua. Dalam pertarungan ketiga, giliran Murong Yu untuk melawan Si Kangsheng dari Istana Raja Surgawi. Si Kangsheng adalah seorang pemuda pendiam dan berpenampilan biasa. Setelah muncul, dia hanya mengepalkan tinjunya sedikit ke arah Murong Yu, dan kemudian berteriak, Seni Suci Agung Raja Surgawi. Seni Suci Agung Raja Surgawi adalah aliran khusus dari Istana Raja Surgawi. Mungkin karena dia tahu bahwa Murong Yu adalah musuh besar, Si Kangsheng menunjukkan Dewa Zhenpei begitu dia muncul, dan ingin menekan Murong Yu dalam satu gerakan. Ledakan, seorang Raja Surgawi yang diselimuti baju besi emas menghancurkan kehampaan, melangkah keluar dari langit, dan mendarat di atas kepala Si Kangsheng. Kemudian dia menamparkan Murong Yu dengan telapak tangannya di antara percikan api dan percikan api. Hah, Murong Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget ketika dia melihat Raja Surgawi berbaju zirah emas. Karena dia menemukan bahwa Raja Surgawi berbaju zirah emas cukup familiar. Avatar, dengan gerakan di dalam hatinya, Murong Yu berteriak dalam hatinya dan menggunakan teknik yang telah dia peroleh di alam abadi untuk turun ke bumi. Ledakan, sebuah Jin Jia Tianwang persis seperti Jin Jia Tianwang yang dikorbankan oleh Si Kangsheng muncul di atas kepala Murong Yu. Pada saat ini, semua orang berhenti. Terutama para murid dan tetua Si Kangsheng dan Istana Raja Surgawi. Orang bijak agung Raja Surgawi. Bagaimana mungkin Murong Yu mengenal orang bijak agung Raja Surgawi? Si Kangsheng tertekan, dan untuk sementara waktu, dia lupa untuk melanjutkan serangannya. Dan semua orang di aula Raja Surgawi di luar alun-alun juga dipotong satu persatu, menatap Raja Surgawi Jinjia di atas kepala Murong Yu dengan ngeri. Seni Suci Agung Raja Surgawi, sebagai aliran khusus Istana Raja Surgawi, tidak mudah untuk diwariskan. Hanya ada beberapa orang di seluruh sekolah yang memenuhi syarat untuk mempraktikkan latihan ini. Dan semua orang adalah jenius yang tak tertandingi seperti Si Kangsheng. Dan Anda harus setia kepada Istana Raja Surgawi, jika tidak, mustahil untuk mengajarkan teknik ini. Sebagai murid negeri neraka, mengapa Murong Yu juga menggunakan teknik Istana Raja Surgawi? Apakah negeri neraka memiliki teknik ini? Jika demikian, bagaimana negeri neraka mendapatkannya?
Apa yang terjadi dengan semuanya? Untuk sementara, orang-orang di Istana Raja Surgawi tidak dapat menoleh. Sekte lain menatap Murong Yu dengan kaget, mungkinkah Istana Raja Surgawi dan urusan neraka telah berkolusi secara diam-diam. Bahkan pengetahuan unik Sekte Zen telah dikirim. Mereka berpikir demikian, yang tidak diketahui siapapun adalah bahwa faktanya bukanlah seperti yang mereka pikirkan. Teknik ini, Murong Yu telah kembangkan di dunia abadi. Terlepas dari penampilan Raja Surgawi berbaju besi emas atau aura yang mereka ungkapkan, Raja Surgawi yang dipanggil oleh Murong Yu dan si Kang Sheng adalah sama. Bahkan intensitas aura yang dipancarkan oleh kedua Raja Surgawi itu serupa. Tentu saja, masih ada celah. Meskipun Raja Surgawi yang dipanggil oleh Murong Yu agak seperti manusia, wajahnya agak samar, dan dia sama sekali tidak bisa melihatnya. Namun wajah Raja Surgawi yang dipanggil oleh si Kang Sheng sangat jelas, sama seperti penampilan si Kang Sheng, persis sama, tanpa perbedaan apapun. Selain itu, Raja Surgawi yang dipanggil oleh Murong Yu juga lebih lemah dalam hal aura. Inilah alasan integritas latihannya. Jelas, latihan Dewa Turun ke Bumi, milik Murong Yu hanyalah versi sederhana dari Sang Bijak Agung Raja Surgawi. Bahkan versi yang disederhanakan tidak dihitung, itu hanyalah puncak gunung es dari Sang Bijak Agung Raja Surgawi. Itu hanya sebagian kecil dari latihan yang lengkap. Namun, meskipun itu adalah teknik yang belum lengkap, di bawah kultivasi Murong Yu, ada kekuatan yang luar biasa. Setidaknya untuk saat ini, keduanya seimbang. Bahkan jika Raja Surgawi berbaju zirah emas milik Murong Yu berada dalam posisi lemah, yang kuat dan lemah masih belum diketahui. Bunuh. Setelah beberapa saat terkejut, si Kang Sheng bereaksi. Dia berteriak keras, dan tubuh Raja Surgawi berbaju zirah emas bergetar hebat, dan sekali lagi meninju Murong Yu. Tinju itu belum meledak, gelombang kekuatan yang tidak dapat dijelaskan telah merobek kekosongan, berdampak pada Murong Yu, dan bahkan menyapu ke segala arah. Pada saat ini, Murong Yu merasa bahwa pikirannya sedang dalam keadaan tidak sadar. Tetapi itu hanya sedikit tidak sadar. Tetapi tidak seperti beberapa orang suci di luar alun-alun, pada saat ini, pikiran mereka hilang. Ini adalah serangan kekuatan pikiran. Sebenarnya, aliran unik Istana Raja Surgawi ini tidak memiliki kekuatan ofensif. Namun, dalam hal kekuatan dan kengerian, itu melampaui kitab suci Zenwu dari kuil Zenwu dan Tiangang Dava dari Sekte Tiangang. Karena semua fakultas lain memiliki kekuatan tempur yang tak tertandingi. Namun, seni suci agung Raja Surgawi adalah untuk menekan pikiran. Tidak peduli seberapa kuatnya ketangkasanmu, selama kamu jatuh di tengah pertempuran, akhirmu adalah kematian. Oleh karena itu, meskipun kuil Raja Surgawi tidak terlalu tinggi dalam 10 tempat suci teratas, orang-orang di tempat suci lainnya kurang lebih memiliki keraguan tentang para penguasa kuil Raja Surgawi. Mereka sangat berhati-hati tentang sakramen agung Raja Surgawi ini. Melihat si Kang Sheng menyerang, Murong Yu juga mengguncang Raja Surga-nya tanpa menunjukkan kelemahan apapun, dan membunuhnya. Di antara kilat dan api, kekuatan kedua Raja Surgawi itu saling bertabrakan dengan dahsyat di kehampaan. Terjadi ledakan-ledakan yang hening, meskipun tidak ada efek yang luar biasa yang disebabkan oleh tabrakan kekuatan murni. Namun, itu sangat berbahaya, karena jika Anda tidak hati-hati, pikiran Anda akan hancur. Murong Yu dan si Kang Sheng keduanya mendengus dingin, dan si Kang Sheng melangkah mundur lagi, dan wajahnya langsung menjadi pucat. Meskipun Murong Yu mendengus dingin, dia tidak kembali, wajahnya tidak memerah dan dia tidak bernapas. Jelas, Murong Yu tidak mengalami kerusakan apapun dalam pertempuran pikiran dan kekuatan ini. Si Kang Sheng tidak hanya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, tetapi juga terluka. Saya menyerah. Ketika Murong Yu menatap si Kang Sheng sambil tersenyum, si Kang Sheng tiba-tiba mengatakan sesuatu. Kemudian dia melangkah keluar, menghilang ke dalam alun-alun, kembali ke sisi Istana Raja Surgawi, dan kemudian duduk di tempat. Atas hasil ini, orang-orang di luar alun-alun secara alami menganga. Mereka jelas baru saja mengebom satu, dan meskipun si Kang Sheng berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, bukankah dia masih gagal? Apakah kedua orang ini memiliki gairah? Semua orang menebak, meskipun semua orang curiga, hasilnya tetap sama, dan Murong Yu masuk dalam 5 besar. Adik junior kecil, ada apa? Mengapa si Kang Sheng itu tiba-tiba mengakui kekalahan? Apakah kamu benar-benar memiliki gairah? Kasih sayang ada di mana-mana. Murong Yu kembali dan melihat Liu Xiankai dan mereka bertiga tampak aneh. Dirimu sendiri. Murong Yu terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Kemudian dia berkata dalam hati, aku paling menyukai wanita, dan hanya sedikit wanitaku. Lalu mengapa si Kang Sheng tiba-tiba menyerah? Jika bukan karena cintamu, Wu Xinsui masih menatap Murong Yu dengan tatapan aneh. Murong Yu tidak punya pilihan selain menjelaskan. Ternyata meskipun mereka berdua hanya imbang, pukulan itu hampir merupakan serangan paling kuat dari mereka berdua. Baik kekuatan pikiran dan jiwa maupun kekuatan roh memiliki hubungan langsung dengan jiwa. Semakin kuat jiwa, semakin kuat kekuatan jiwa, semakin kuat kekuatan roh dan pikiran. Meskipun jiwa si Kang Sheng kuat, dia bukanlah orang suci jiwa, dan dia tidak dapat dibandingkan dengan jiwa bintang 3 milik Murong Yu. Oleh karena itu,
di bawah serangan pikiran tingkat yang sama, pikiran si Kang Sheng rusak. Meskipun itu tidak akan mengganggu hidupnya, itu hanya pukulan pertama. Auzu.com diikuti oleh serangan kedua, dan akan ada lebih banyak serangan di ketiga kalinya. Pikirannya tidak dapat menahan serangan lagi. Di sisi lain, Murong Yu tidak ada hubungannya. Jika ini terus berlanjut, si Kang Sheng akan kalah. Dan itu akan menyebabkan trauma besar pada pikirannya. Akan lebih baik untuk menyerah saja. Itu hanya memalukan. Tapi, mana yang lebih penting, wajah atau nyawa? Jelas nyawa. Oleh karena itu, si Kang Sheng dengan tegas menyerah. Murong Yu menghargai ini. Seperti kata pepatah, mereka yang tahu urusan terkini adalah tampan. Setelah Murong Yu, Han Zhengyang dari Kuil Zhenwu menghadapi He Gaoji dari Jiu Dingmen. Keduanya sangat kuat, mungkin karena pengaruh Murong Yu dan si Kang Sheng. Begitu mereka keluar, mereka melancarkan serangan terkuat, dan bahkan secara langsung menunjukkan keterampilan sekte mereka sendiri. Tabrakan antara pengetahuan unik, pertarungan itu sangat sengit, dan pada akhirnya He Gaoji dari Jiu Dingmen dengan enggan kalah dari Han Zhengyang. Bahkan jika kekuatannya berada di antara yang pertama dan kedua, tetapi Wu Wudi, masih ada seseorang yang lebih kuat. Setelah mereka berdua terbagi, akan ada pasangan lawan terakhir. Fei Yuqin dari Istana Wushuang dan Mei Sanshan dari Istana Biluo. Keduanya memiliki alam yang sama, dan kekuatan mereka serupa. Dan mereka semua adalah wanita cantik yang menakjubkan. Oleh karena itu, pertempuran belum dimulai, dan banyak orang di alun-alun sudah bersemangat. Melihat pertarungan mereka membuat mereka bersemangat, melihat pertarungan antara dua wanita cantik membuat mereka semakin bersemangat. Dan kedua wanita cantik ini tidak memenuhi harapan orang-orang ini, mendengarkan tubuh yang anggun dan anggun saling bertarung, sangat menyenangkan bagi semua orang untuk menonton. Namun, tidak peduli seberapa menariknya pertempuran itu, selalu ada waktu untuk berakhir. Setelah waktu yang lama, Fei Yuqin dari Istana Wushuang mengalahkan Mei Sanshan dari Istana Biluo dengan kekuatan besar dan menang. Wanita ini setidaknya bisa masuk 3 besar, pikir Murong Yu dalam hatinya. 3 besar ini termasuk dia, Raja Kura-Kura, Sui Yuanhua berada di urutan kedua dan Fei Yuqin di urutan ketiga. Bahkan Han Zhengyang dari Kuil Zhenwu bukanlah lawannya. Dan kekuatan Feng Xuan bahkan lebih rendah dari Han Zhengyang. Dan yang pertama, tidak diragukan lagi adalah Murong Yu. Ketika Murong Yu datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini, yang pertama adalah dia. Setidaknya, menurutnya begitu. Berikutnya adalah 5 besar. Dengan bantuan para tetua utama dan pil-pil dari Kuil Zhenwu, semua orang yang telah mengalami pertempuran itu kembali ke kondisi puncak mereka. Tentu saja, Murong Yu sama sekali tidak membutuhkan bantuan ini. Jadi dia menolaknya begitu saja. Hal ini juga membuat beberapa orang tidak menyukainya, berpikir bahwa dia terlalu sombong dan ngotot. Namun, beberapa orang dengan penglihatan yang baik dapat melihat bahwa Murong Yu sama sekali tidak memiliki konsumsi. Dan penemuan ini membuat mereka semakin terkejut, dan mereka menjadi semakin ingin tahu tentang Murong Yu. Murong Yu, Fei Yuqin, Sui Yuanhua, Han Zhengyang dan Feng Xuan. Kejuaraan akan diproduksi di antara kelima orang ini. Dan segera, urutan penampilan mereka diatur. Fei Yuqin bertanding melawan Han Zhengyang, Murong Yu bertanding melawan Feng Xuan, tetapi, Raja Kura-Kura, Sui Yuanhua mendapat bye. Seharusnya sangat menyenangkan mendapat bye. Lagi pula, tidak perlu bertarung, tetapi maju langsung. Namun, Sui Yuanhua mengumpat beberapa kata dengan sangat tidak nyaman, menatap Murong Yu dengan ganas, lalu pergi dengan marah. Apakah orang ini punya kecenderungan untuk dianiaya? Murong Yu dan yang lainnya benar-benar terdiam. Pertarungan dimulai lagi. Fei Yuqin bertanding melawan Han Zhengyang. Pertarungan ini lebih sengit daripada pertarungan sebelumnya, dan pertarungan benar-benar pecah, dengan matahari dan bulan bersinar. Namun, seperti yang diduga sebelumnya oleh Murong Yu, meskipun Han Zhengyang kuat, dia bukanlah lawan Fei Yuqin. Dia tersingkir olehnya dan kehilangan kesempatan untuk bersaing memperebutkan kejuaraan. Kemudian, Murong Yu bermain. Murong Yu, aku sudah lama menunggu momen ini. Apakah kamu tidak sombong? Hari ini aku akan menunjukkan kepadamu master sebenarnya dari Cloud Crossing Island. Feng Xuan meraung, dan telah membantai Murong Yu. Tidak ada yang menjadi lawanku, baik itu pulau penyeberangan awan atau Kuil Zhenwu. Sang juara adalah milikku, dan kau tidak terkecuali. Murong Yu tersenyum tipis, dan pada saat yang sama menampilkan seni suci agung Raja Surgawi. Pikiran Feng Xuan hilang ketika Raja Baju Zirah Emas muncul. Bahkan jika itu hanya 1/100 detik, itu sudah cukup. Biarkan aku kembali. Suara Murong Yu tiba-tiba terngiang di telinga Feng Xuan, dan kemudian Feng Xuan merasakan sakit tiba-tiba di tubuhnya, dan seluruh tubuhnya terbang terbalik. Setelah dia bereaksi, dia telah kembali ke tempat duduk Pulau Chuanyun. Jelas bahwa dia telah kalah. Dikalahkan oleh Murong Yu, dia adalah yang tercepat dan paling teliti yang kalah dalam 10 besar. Kau kalah. Tepat ketika Feng Xuan cemas dan ingin bergegas kembali untuk melawan Murong Yu lagi, Murong Yu tersenyum dan mengucapkan 3 kata ini di depannya. Feng Xuan sangat marah dan ingin membunuh. Tetapi dia juga tahu bahwa dia telah kalah. Terlepas apakah itu untuk pertimbangannya sendiri atau pertimbangan Chuanyun Dao, Feng Xuan penuh amarah,
tetapi setelah menatap tajam ke arah Murong Yu, dia duduk bersila dan menutup matanya. Awalnya kupikir masih ada pertarungan yang buruk, tetapi aku tidak menyangka kau akan menang begitu cepat dan sederhana. Ketika Murong Yu kembali, Wu Xinsui berkata sambil tersenyum. Murong Yu tersenyum, dia tahu urusannya sendiri. Apakah itu mengalahkan si Kang Sheng atau Feng Xuan, Murong Yu benar-benar menggunakan trik. Kedua orang ini sama-sama orang bijak kuno puncak, dan memiliki kekuatan untuk melampaui wilayah mereka sendiri. Jika terjadi perang, Murong Yu mungkin tidak akan kalah, tetapi dia pasti akan menghabiskan banyak uang. Tetapi ketika menghadapi si Kang Sheng, karena jiwanya yang kuat, dia dengan cepat mengalahkan si Kang Sheng di bawah benturan pikirannya. Sebenarnya, jika si Kang Sheng tidak menyerah begitu cepat, dia mungkin dapat menekan Murong Yu dengan kekuatannya yang kuat. Setidaknya itu tidak akan membiarkan Murong Yu menang begitu saja. Dalam pertempuran melawan Feng Xuan, Murong Yu menjatuhkan Feng Xuan dalam sekejap karena seni suci agung Raja Surgawi. Jika itu dalam pertempuran hidup dan mati, pukulan Murong Yu tidak akan pernah melukai Feng Xuan, apalagi memenggalnya. Namun, ini hanyalah sebuah kontes. Ketika dia terlempar keluar dari alun-alun, Feng Xuan secara alami kalah. Tentu saja, Murong Yu mungkin tidak sebaik para ahli ini dalam hal kekuatan. Namun, ditambah dengan identitasnya sebagai orang suci jiwa, dan keterampilan bertarung seperti orang suci agung Raja Surgawi, dia pasti akan menyapu bersih para ahli berbakat ini. Sebenarnya, Murong Yu awalnya berencana untuk menggunakan kekuatan jiwa. Namun, dia belum pernah bertemu lawan yang kuat sebelumnya, dan dia bisa mengalahkan lawannya hanya dengan seni suci agung Raja Surgawi. Namun, apakah Murong Yu menghadapi Sui Yuanhua atau Fei Yuqin? Mustahil bagi Murong Yu untuk menang dengan seni suci agung Raja Surgawi. Karena mereka telah waspada terhadap teknik bertarung ini. Murong Yu, Fei Yuqin dan Sui Yuanhua bersaing untuk memperebutkan kejuaraan. Setelah istirahat sebentar, mereka bertiga naik untuk mengundi. Kali ini, Murong Yu sangat bagus untuk pertama kalinya, tetapi itu adalah baik. Dia hanya perlu bersaing dengan pemenang dalam pertempuran berikutnya. Juara itu milikku, entah itu istana Wushuang atau urusan neraka. Murong Yu dan Fei Yuqin, kalian menyerah saja. Kalau tidak, aku akan membuatmu kalah telak. Setelah undian selesai, Sui Yuanhua melepaskan kata-katanya dan mengabaikannya. Wah, meskipun aku tidak tahu apa yang ada di tubuhmu. Tapi kau sudah mati. Pada saat yang sama, suara Sui Yuanhua terdengar di telinga Murong Yu. Murong Yu tersenyum tipis, ini yang ingin kukatakan padamu, kau sudah mati. Setelah itu, Murong Yu melangkah ke udara dan segera meninggalkan alun-alun. Segera, Sui Yuanhua dan Fei Yuqin memulai pertempuran. Dan ketika keduanya mulai, pertarungan kejuaraan di sisi lain sudah dimulai. Keluarga Yuyang yang jahat dan leluhur yang kacau dari kuil Zhenwu. Namun, saat ini pertempuran antara mereka berdua telah dipindahkan ke waktu dan ruang lain oleh kekuatan kuil Zhenwu. Keduanya sangat kuat, dan kekuatan yang tersisa yang meledak dapat dengan mudah menghancurkan formasi dan batasan di alun-alun. Oleh karena itu, untuk mencegah cedera yang tidak disengaja, mereka hanya dapat pindah ke ruang lain untuk bertarung. Bagaimanapun, pada tingkat pertempuran ini, banyak orang di tempat kejadian tidak dapat melihat mereka melakukan gerakan. Pertahanan Raja Kura-Kura terlalu kuat, dan sulit bagi yang kuat di level yang sama untuk menghancurkannya. Menyaksikan pertempuran antara dua orang di lapangan sebenarnya hanya Fei Yuqin yang menyerang, sementara Raja Kura-Kura Sui Yuanhua bertahan, Liu Xian menggelengkan kepalanya tanpa daya. Pertahanan Raja Kura-Kura sangat kuat, hampir sempurna. Itu bukan masalah bagi kita, tetapi sulit bagi orang-orang dengan level yang sama, bahkan puncak Raja Suci, untuk menghancurkannya. Wu Xinsui juga berkata, tidak ada pertahanan terkuat, hanya pertahanan absolut. Pertahanan setingkat ini seperti Raja Kura-Kura Sui Yuanhua, meskipun sudah mendekati kesempurnaan. Namun terbatas pada kekuatannya sendiri, ia hanya dapat bertahan paling banter di luar dua alamnya sendiri. Pada tingkat santo leluhur, pertahanannya tidak akan banyak berpengaruh. Misalnya, kata-kata Wu Xinsui dapat menghancurkan pertahanannya dengan satu pedang. Belum lagi pembangkit tenaga listrik tingkat santo leluhur Chaos. Fei Yuqin pasti tidak akan dapat menghancurkan pertahanan Raja Kura-Kura. Kecuali jika ia memiliki senjata leluhur atau senjata leluhur Chaos yang dapat membangkitkan kekuatan. Liu Xianke melanjutkan, leluhur yang membangkitkan kekuatan setara dengan leluhur, dan leluhur Chaos setara dengan leluhur Chaos. Tentu saja, dengan kekuatan leluhur, pertahanan Raja Kura-Kura dapat dipatahkan. Namun Fei Yuqin hanya dapat mengendalikan artefak suci paling banter, lagi pula, ia hanyalah seorang bijak kuno. Adik junior kecil, apakah kau yakin akan menghancurkan pertahanan Raja Kura-Kura? Wu Xinsui dan keduanya menatap Murong Yu, dengan ekspresi khawatir di mata mereka. Jika Murong Yu tidak dapat mematahkan pertahanan Raja Kura-Kura, maka ia akan kehilangan kejuaraan. Murong Yu menggelengkan kepalanya, ia tidak dapat berbicara sebelum ia menyentuhnya. Namun meskipun pertahanan Raja Kura-Kura kuat, itu jelas tidak terkalahkan. Pasti ada cara untuk mematahkannya. Pertarungan itu segera berakhir. Kekuatan Fei Yuqin sangat kuat, tetapi ia tidak punya pilihan selain berhadapan dengan Raja Kura-Kura Sui Yuanhua. Ia ingin menghabiskan kekuatan Raja Kura-Kura,
tetapi mendapati bahwa Raja Kura-Kura selalu berdiri diam, tanpa menghabiskan kekuatan apapun. Pada akhirnya, ia tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan. Hahaha, Murong Yu, cepatlah mati. Sue Yuanhua menolak untuk beristirahat dan menertawakan Murong Yu di alun-alun, penuh dengan penghinaan, dan kesombongan. Auzu.com, Murong Yu berdiri dari tempat duduknya dengan acuh tak acuh, melangkah keluar, dan kemudian muncul di depan Raja Kura-Kura. Murong Yu, semua yang ada padamu adalah milikku. Raja Kura-Kura Sue Yuanhua menatap Murong Yu, ekspresinya cemberut. Semakin dekat dengan Murong Yu, semakin kuat latihannya. Seolah-olah akan keluar dari tubuh. Jika aku bisa memurnikan benda-benda padanya, pertahananku akan menjadi lebih kuat, dan mungkin bisa menahan serangan dari 3 alam kuat yang melampauiku. Mata Sue Yuanhua berkedip dengan cahaya dingin, tetapi berpikir dalam hatinya. Tapi tentu saja dia tidak bisa membunuh Murong Yu dengan tangannya di sini. Kecuali dia bisa membunuh Murong Yu dengan satu pukulan, dia pasti tidak akan bisa membunuh Murong Yu, apalagi mengambil benda-benda dari tubuh Murong Yu. Murid-murid lain dari urusan neraka dan para tetua kuil Zenwu tidak akan mengizinkannya melakukan ini. Kalahkan dia di sini dulu, lalu tunggu dia meninggalkan kuil Zenwu dan bunuh dia. Niat membunuh Sue Yuanhua meledak di dalam hatinya, membunuh. Seperti yang diketahui semua orang, Murong Yu juga memainkan ide ini. Cangkang kura-kuramu memang kuat, tapi itu hanya lelucon di hadapanku. Murong Yu menekan mantra 9 karakter yang gelisah di tubuhnya dan berkata dengan ringan. Fudo Ming Wang Yin, Sue Yuanhua berteriak dan memasang postur bertahan. Ribuan pasukan seperti menarik tinju mereka. Teriak Murong Yu pada saat yang sama, meledakkan ke depan dengan pukulan. Ledakan, tinju Murong Yu dengan keras menghantam penutup pertahanan Raja Kura-Kura. Tiba-tiba, cahaya suci dari penutup pertahanan berkedip dan naik ke langit. Pada saat yang sama, Murong Yu merasa bahwa kekuatan yang dia ledakkan seperti banjir dari pintu air, dan mengalir keluar dengan cepat. Murong Yu dengan peka merasakan bahwa sebagian kekuatan yang diledakkannya diserap oleh perisai pertahanan, dan sebagiannya disingkirkan, dan sisanya diedarkan dalam perisai pertahanan, lalu menutupi telinganya dengan kecepatan kilat. Momentum itu dengan cepat melesat kembali. Kejutan balik, hanya ketika dia benar-benar bersentuhan dengan Raja Kura-Kura, Murong Yu tahu betapa kuatnya perisai pertahanan ini. Dapat dikatakan bahwa Raja Kura-Kura dapat melahap lawan sampai mati tanpa menghabiskan kekuatannya sendiri, dan dia masih menggunakan kekuatan lawan untuk membunuh lawan. Namun, semakin kuat perisai pertahanan Raja Kura-Kura, semakin bahagia Murong Yu. Seketika, kekuatan tubuh Murong Yu membengkak, dan sekali lagi meninju keluar. Dentuman, setelah suara keras itu, Raja Kura-Kura Sue Yuanhua berdiri diam di tempatnya, namun Murong Yu tanpa sadar melangkah mundur. Bahkan Murong Yu bukanlah lawan dari Raja Kura-Kura. Tampaknya sang juara kali ini tidak lain adalah Raja Kura-Kura. Sungguh memalukan, apakah sang juara adalah murid di luar 10 tempat suci teratas? 10 tempat suci teratas benar-benar memalukan kali ini. Banyak orang di 10 tempat suci teratas merasa wajah mereka kusam dan sedikit tidak nyaman. Namun, orang-orang di luar 10 tempat suci bersorak. Meskipun mereka bukan anggota Zentianzong, beberapa kekuatan tidak berada di jalur yang benar dengan Zentianzong. Namun, dalam kontes ini, Raja Kura-Kura tidak hanya mewakili Zentianzong, tetapi juga semua kekuatan di luar 10 tempat suci teratas mereka. Sejak zaman kuno, mereka belum mampu menghancurkan orang-orang dari 10 tempat suci. Dan sekarang jika Raja Kura-Kura menang, itu pasti merupakan peristiwa tonggak sejarah. Layak untuk diberi selamat, bersorak, dengan kekuatanku, bahkan jika aku dipromosikan ke puncak sage mendalam, aku khawatir itu tidak akan mampu menghancurkan pertahanan Raja Kura-Kura dengan kekuatan. Selain itu, meskipun ada lebih dari 70 artefak leluhur, setelah semua peleburan, itu mungkin tidak dapat mempromosikanku ke sage mendalam. Puncak suci, pikiran melintas di hati Murong Yu seperti kilat. Seni suci agung Raja Surgawi mungkin membuatnya kehilangan akal, tetapi itu tidak dapat menghancurkan penutup pertahanannya. Apakah benar-benar perlu menggunakan jiwa untuk menyerang? Meskipun Murong Yu sudah siap menggunakan serangan jiwa di dalamnya sejak lama, dia masih tidak ingin mengekspos semua kartu hall-nya begitu cepat. Bagaimanapun, sekarang dia dekat dengan Mu Xiu Yulin. Alkimia, jenius pemurnian, kekuatan melampaui 2 alamnya sendiri, dan juga seorang santo jiwa. Begitu banyak kemampuan menantang ada pada Murong Yu. Berapa banyak orang yang akan menginginkannya saat itu? Para monster tua di kuil Zenwu itu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengalahkan mereka tanpa ragu-ragu untuk memalingkan wajah mereka dengan urusan neraka. Pasti ada hal lain, pikir Murong Yu dalam hatinya, dan tiba-tiba, kilatan cahaya melintas di benaknya. Api kekacauan dikenal sebagai api yang membakar segalanya. Mantra 9 karakter mungkin sangat kuat, tetapi apakah masih bisa melampaui kekacauan yang mengembangkan semua hal? Ini tidak mungkin. Mantra 9 karakter juga diciptakan oleh yang kuat. Namun bagi yang kuat, kehidupan berasal dari kekacauan, yang merupakan ibu dari semua hal. Kekacauan dapat mengembangkan segalanya, dan juga dapat memusnahkan segalanya. Ledakan, dalam sekejap, api hitam yang kacau meletus dari tubuh Murong Yu, dan langsung menenggelamkan seluruh tubuh Murong Yu.
Ledakan. Sementara seluruh tubuh Murong Yu tenggelam oleh api kekacauan yang menyebar, api di langit juga menyebar, dan Raja Kura-Kura Sui Yuanhua langsung menyelimuti seluruh orang itu. Tidak hanya itu, api kekacauan yang tak berujung menenggelamkan lapisan demi lapisan penutup pertahanan Raja Kura-Kura dan mulai terbakar. Mengejek. Dalam sekejap, suara menusuk keluar. Ini adalah suara penutup hujan Raja Kura-Kura yang terbakar. Murong Yu berhasil. Pada saat ini, beberapa orang di alun-alun bersorak. Kebanyakan dari mereka adalah murid dari 10 tanah suci besar, dan beberapa orang yang tidak dapat memahami kesombongan Raja Kura-Kura. Tetapi banyak orang di luar 10 tanah suci besar tenggelam dalam hati mereka. Karena saat ini, Raja Kura-Kura juga mewakili mereka. Jika Raja Kura-Kura tidak dapat bertahan dari serangan Murong Yu, dia tidak akan bisa memenangkan kejuaraan. Api hitam yang ditembakkan Murong Yu ini level berapa? Bisakah mereka membakar perisai pertahanan Raja Kura-Kura? Kau harus tahu bahwa sebelum ini, orang lain telah mencoba membakar perisai pertahanan ini, tetapi mereka sama sekali tidak dapat mengguncangnya. Murong Yu bukanlah orang pertama yang menggunakan api untuk membakar perisai pertahanan Raja Kura-Kura, tetapi dialah orang pertama yang mengguncang perisai pertahanan Raja Kura-Kura. Sui Yuanhua, Raja Kura-Kura yang awalnya sombong, terkejut ketika melihat ini, mengira bahwa Murong Yu benar-benar dapat mematahkan serangannya sendiri. Namun, setelah terkejut, dia tertawa terbahak-bahak. Api kekacauan bagus untuk membakar perisai pertahanannya. Namun, efek pembakarannya hampir tidak berarti. Karena sangat sedikit yang dikonsumsi, jika Anda terus seperti ini, jika Anda ingin menghancurkan perisai pertahanannya, saya khawatir itu akan memakan waktu beberapa tahun. Selain itu, dia dapat menambah kekuatan pada perisai pertahanannya kapan saja. Selain itu, dia juga memiliki sejumlah besar pil yang dapat mengisi kembali kekuatan di cincin penyimpanannya. Menurut situasi ini, bahkan jika dia dibakar oleh Murong Yu selama beberapa dekade, perisai pertahanannya tidak akan rusak bahkan selama ratusan tahun. Namun, apakah kuil Zhenwu akan membiarkan pertempuran ini memakan waktu begitu lama? Yang terpenting adalah, bisakah Murong Yu tetap dalam kondisi ini selamanya? Berapa lama kekuatannya dapat menahan api yang kacau ini? Murong Yu, aku akan memberimu 100 tahun untuk membiarkanmu membakar pertahananku. Haha, Raja Kura-Kura Sui Yuanhua tertawa, sangat sombong. Benarkah? Murong Yu mencibir tanpa komitmen. Apa yang dapat dipikirkan oleh Raja Kura-Kura Sui Yuanhua, dia tentu saja juga memikirkannya. Apa yang dikatakan Raja Kura-Kura Sui Yuanhua juga benar. Jika ini terus berlanjut, memang akan butuh waktu puluhan tahun bagi Murong Yu untuk menghancurkan pertahanannya. Tentu saja, menyerang dengan jiwa adalah masalah lain. Faktanya, Murong Yu punya cara lain untuk mengalahkan Raja Kura-Kura Sui Yuanhua dalam satu gerakan dan mengorbankan Purple Light Sky Rota, senjata tertinggi ini, yang bisa membunuh Raja Kura-Kura Sui Yuanhua menjadi sampah sekaligus. Namun, itu akan mengungkapkan fakta bahwa Murong Yu memiliki senjata tertinggi. Saat itu, selain urusan Raka, 10 tempat suci teratas lainnya pasti akan mengambil tindakan putus asa untuk merebut senjata tertingginya. Bahkan, dia tidak bisa meninggalkan kuil Zhenwu. Selain itu, Murong Yu tidak ingin membunuh Raja Kura-Kura Sui Yuanhua menjadi sampah, setidaknya dia tidak akan melakukannya seperti ini sampai dia menangkap mantra 9 karakter lawan. Tentu saja, Murong Yu juga dapat membawa Raja Kura-Kura Sui Yuanhua ke dalam buku Hetuluo, dan kemudian menggunakan waktu untuk mempercepat dan mengalahkannya dengan mudah. Namun, Murong Yu tidak ingin mengungkap Hetuluo Shu. Jadi, yang harus dilakukan Murong Yu sekarang adalah meningkatkan wilayahnya. Semakin tinggi alamnya, semakin murni api kekacauan, dan semakin kuat kekuatan yang meletus. Pada saat ini, Murong Yu memiliki 72 artefak leluhur, yang dapat meningkatkan banyak alam kecilnya. Tanpa diduga, aku masih perlu meningkatkan alamnya. Murong Yu menghela napas, dan sambil memikirkannya, 16 artefak leluhur langsung dipindahkan dari Hetuluo Shu ke tubuhnya, dan kemudian memasuki tungku kekacauan. Tungku kekacauan bergetar sedikit, dan 16 artefak suci dilebur menjadi kekuatan murni yang tak tertandingi dalam sekejap. Kemudian kekuatan seperti lautan luas dimuntahkan dari tungku kekacauan dan mengalir ke tubuh Murong Yu. Pada saat ini, semua orang melihat bahwa momentum Murong Yu mulai meroket. Awalnya, Murong Yu hanya berada di alam sage mendalam tingkat keempat, tahap awal sage mendalam tingkat keempat. Tetapi pada saat ini, beberapa orang yang alamnya lebih tinggi dari alam Murong Yu melihat bahwa alam Murong Yu meningkat pesat. Tahap awal dari tahap keempat Xuansheng, tahap tengah dari tahap keempat Xuansheng, puncak dari tahap keempat Xuansheng. Ledakan. Segera setelah itu, tubuh Murong Yu bergetar hebat, dan aura yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya dimuntahkan dari tubuhnya, menyapu ke segala arah. Banyak ahli yang telah mengamati ranah Murong Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, sage mendalam tingkat 5. Murong Yu benar-benar membuat terobosan. Awalnya, sangat berbahaya untuk menerobos dalam pertempuran, dan hanya sedikit orang yang akan memilih kesempatan ini untuk menerobos. Tetapi lebih sedikit tidak berarti tidak. Jika orang lain menerobos saat ini, meskipun itu akan membangkitkan kejutan beberapa orang, itu pasti tidak akan terkejut seperti ini. Karena setelah terobosan ranah,
wilayah kekuasaan Murong Yu terus meroket. Auzu.com karena saat ini, tungku kekacauan milik Murong Yu telah memurnikan 32 artefak leluhur. Hanya dalam beberapa tarikan napas, Murong Yu melompat dari sage mendalam keempat yang asli ke sage mendalam kelima. Dan dia tidak tinggal lama di alam ini, alamnya menerobos lagi, mencapai tahap ke-6 dari Sein mendalam. Dalam waktu singkat, alam Murong Yu benar-benar menerobos dua alam kecil, bagaimana dia berkultivasi pada saat yang sama. Bagaimana mungkin bisa menerobos alam begitu cepat? Harus dipahami bahwa ketika Murong Yu memasuki kuil Zhenwu, dia hanyalah alam abadi. Hanya dalam 1 atau 2 bulan, alamnya telah meningkat dari puncak alam abadi ke tahap ke-6 dari sage mendalam. Tidak hanya semudah menaikkan 6 alam kecil, tetapi salah satunya juga melewati penghalang alam besar. Dan penghalang ini, bahkan jika itu adalah seorang jenius yang tak tertandingi, tidak berarti menerobos. Untuk sementara waktu, mata semua orang di alun-alun tertarik pada Murong Yu. Bahkan tatapan beberapa monster tua di kuil Zhenwu menembus lapisan kehampaan dan menyinari Murong Yu. Aku benar-benar marah. Anak ini awalnya adalah murid kuil Zhenwu kita, tetapi sekarang aku sangat marah. Wajah beberapa monster tua di kuil Zhenwu pucat pasi. Melihat penjahat Murong Yu, tetapi orang-orang dari kekuatan lain, mereka pasti akan kesal. Selain itu, peningkatan kekuatan Murong Yu terus berlanjut. Namun, sekarang Murong Yu telah mencapai alam ke-6 sage mendalam, dan setelah memurnikan 48 artefak leluhur, ia hanya memiliki 34 artefak leluhur. Menurut praktik sebelumnya, ia tidak mempromosikan alam kecil, dan leluhur yang dibutuhkan 2 kali lipat dari yang sebelumnya. Butuh 32 keping leluhur Murong Yu untuk naik dari peringkat ke-5 ke peringkat ke-6 Xuansheng. Dan untuk naik dari peringkat ke-6 sage mendalam ke peringkat ke-7 sage mendalam, ia membutuhkan setidaknya 64 artefak leluhur. Oleh karena itu, setelah 34 artefak leluhur di tangannya disempurnakan olehnya, dia hanya dipromosikan ke penampilan tahap tengah dari tahap ke-6 dari orang suci yang mendalam. Tetapi bahkan ini sudah cukup untuk menyebabkan kejutan yang sangat mengerikan. Dan dengan kekuatan Murong Yu, kekuatan api kekacauan yang dikorbankannya juga 10 kali lebih kuat. Dengan kekuatan api kekacauan saat ini, dibutuhkan waktu 10 tahun untuk membakar penutup pertahanan Raja Kura-Kura Sue Yuanhua. Waktunya telah dikurangi menjadi 1/10 dari waktu semula. Awalnya, Raja Kura-Kura Sue Yuanhua benar-benar khawatir ketika dia melihat peningkatan kekuatan Murong Yu yang terus-menerus. Jika terus seperti ini, begitu Murong Yu mencapai puncak orang suci yang mendalam, api kekacauan akan dengan mudah membakar penutup pertahanannya. Namun, sekarang tidak seperti ini. Bagaimana mungkin alam dapat ditingkatkan dengan mudah? Dia pasti telah menelan beberapa material surgawi dan harta bumi sebelumnya, hanya memurnikan sisa kekuatan material surgawi dan harta bumi tersebut. Raja Kura-Kura Sue Yuanhua dan kebanyakan orang berpikir demikian. Haha, Murong Yu, apakah kamu terus meningkatkan alammu? Jika tidak, kamu tidak akan pernah bisa membakar kedok pertahananku. Raja Kura-Kura Sue Yuanhua menjadi sombong lagi. Benarkah? Murong Yu hanya tersenyum tipis, aku tidak ingin membakarmu sampai mati dengan api untuk meningkatkan alamku. Namun, kata Murong Yu dengan senyum di wajahnya, tetapi semua orang mendengarnya dengan tidak dapat dijelaskan. Apakah Murong Yu punya cara lain? Sementara semua orang berspekulasi, Raja Kura-Kura Sue Yuanhua merasakan sesuatu yang salah. Dari senyum Murong Yu, dia melihat bahaya yang kuat. Kesengsaraan surgawi, datanglah padaku. Ketika semua orang berspekulasi bahwa Raja Kura-Kura mencium bahaya, Murong Yu berteriak keras. Bergemuruh. Pada saat ini, lapisan tebal Jeyun muncul dari udara tipis, menutupi seluruh kuil Zhenwu. Awan perampokan di alun-alun tempat Murong Yu berada bahkan lebih padat dan hampir menekan ke tanah. Tiba-tiba, aura yang sangat menyedihkan dan berbahaya menyebar, menyelimuti hati setiap orang, dan membuat semua orang kecewa. Kesengsaraan surgawi. Murong Yu benar-benar membangkitkan kesengsaraan surgawi. Semua orang menanggapi, dan beberapa orang dengan cepat melarikan diri ke Yuan Convenience tanpa ragu-ragu. Semakin banyak orang di sana, semakin mengerikan kekuatan kesengsaraan surgawi. Kekuatan kesengsaraan surgawi yang diledakkan oleh begitu banyak orang kuat akan sangat menakutkan. Saya khawatir, kecuali sejumlah kecil orang suci leluhur kekacauan, orang-orang suci dari alam lain akan dibombardir dan dibunuh tanpa ada sampah yang tersisa. Oleh karena itu, menemukan bahwa orang-orang kuat dalam kondisi kritis tidak punya waktu untuk mengeluh tentang Murong Yu, mereka semua mengerahkan kekuatan gaib mereka dan mulai memindahkan orang-orang di dekat alun-alun ke tempat lain. Pada saat yang sama, satu persatu larangan muncul dari udara tipis untuk mengisolasi alun-alun dari kuil Zhenwu. Untuk mencegah malapetaka merasakan orang lain dan kecelakaan apapun. Kesengsaraan surgawi. Wajah Raja Kura-Kura tiba-tiba berubah, dia tidak takut pada apapun, dia takut pada malapetaka. Dilihat dari intensitas malapetaka yang disebabkan oleh Murong Yu, bahkan jika dia bisa menahannya, dia tetap akan membayar harga yang mahal. Tetapi jika dia pergi saat ini, malapetaka itu tentu saja tidak akan memengaruhinya. Hanya saja siapapun dapat meninggalkan alun-alun saat ini, tetapi dia tidak bisa. Begitu dia meninggalkan batas alun-alun, dia akan kalah. Meskipun Sue Yuanhua sombong, tetapi semakin sombong orang tersebut, semakin kuat harga dirinya.
Harga dirinya tidak memungkinkan dia untuk meninggalkan alun-alun saat ini. Dia ingin melawan malapetaka.